Sayanya di spotlight juga ya, Fauzi ya. Supaya saya bisa lihat langsung juga. Nah, oke, sip. Ini sudah maksimal. Karena ini kan pakai aplikasi ya, jadi. Bisa tuh kalau ada yang mau di spotlight lagi. Oh, enggak, cukup. Ini sudah anggota kelompok sudah kan? Ya Sudah. kalau kau mau ya Fauzia sendiri. Saya Fauzia dengan kelompok gitu. Silahkan. Silahkan. Salah satu moderatornya silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tantangan dan upaya memperkuat identitas nasional dan integrasi nasional. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adita Wihaningtyas, selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1. Saya Bernardina Syaframesari. Saya Devina Aisyah. Saya Gasya Syanipar. Saya Gaisa Prota ini. Terus, Dan saya Selina Pambayun. oke. Silahkan. Ayo, presentasi. Mohon maaf Pak, ada kendala di laptop saya jadi agak nge-lag. Baik, akan kami lanjutkan lagi. Nggak, saya lihatnya kalian tuh lucu aja gitu. Rusuh tuh nggak rusuh. Jadi teruskan. Sebisa kalian majulah coba ya. Gimana caranya ya? Siapa yang jadi penyaji pertama? Ayo. Belum ada yang ngomong ini.
Baik, diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi, tantangan, dan upaya memperkuat identitas nasional dan integrasi nasional. Sebelum kami presentasi, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dita Yuknyaningtyas selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1. Saya Bernardina Prameswari. Saya Devina Aisyah. Saya Gracia Shanipar. Saya Geca Protarini. Saya Selina Pembayun. Untuk materi pertama akan saya persilakan kepada Bernardine untuk menyampaikan materi. Pertama-tama kita bakal mengenal konsep dari identitas nasional. Next. Dari identitas itu sendiri, identitas itu berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi itu misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Nah, selanjutnya identitas nasional itu sendiri lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan dalam norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang selanjutnya ada karakteristik identitas. Kelahiran identitas nasional pada suatu bangsa dapat menjadikan bangsa tersebut memiliki jati diri. Jati diri tersebutlah yang dapat membentuk ciri khas suatu bangsa, serta yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Unsur yang terdapat pada identitas nasional yaitu kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, serta adat istiadat. Next. Sesuatu yang terjadi pada masyarakat merupakan hal yang menjadikan adanya karakteristik suatu identitas nasional. Berikut ini adalah karakter identitas nasional, yaitu yang pertama, identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Next. Yang kedua itu lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda, Pancasila, bendera merah putih, bahasa, dan lagu kebangsaan. Terwujudnya identitas nasional sebagai bangsa dan negara dapat mengikat eksistensi serta memberikan daya hidup. Identitas nasional juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadian suatu bangsa. Adanya identitas nasional dapat memberi motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada proses pembentukan identitas nasional. Jadi identitas nasional itu kalau dari yang setelah kita dengerin teman-teman saya sebelumnya yang telah menjelaskan itu bisa disimpulin
Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Nah, pembentukan identitas nasional itu tuh tentunya prosesnya panjang dan juga membutuhkan perjuangan yang besar. Kenapa? Karena identitas nasional itu eh, hasil dari kesepakatan bersama dari masyarakat yang tinggal di suatu bangsa atau negara tersebut. Nah, kalau masyarakatnya itu saling nggak setuju, saling berpendapat bahwa identitas kebangsaannya, identitas kesuku bangsanya itu lebih tinggi dari suku bangsa yang lainnya, identitas nasionalnya itu bakal lama kebentuknya. Nah, identitas nasional ini tuh bersifat buatan dan juga sekunder. Kenapa bersifat buatan? Karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa yang tadi saya bilang ya, yang dari suku bangsa mana, entah itu dari misalnya kayak di Indonesia itu ada suku bangsa Padang, Jawa, Kalimantan dan lain-lain. Mereka saling bermusyawarah sampai ketemu mufakat. Nah, identitas nasional sesuai yang tadi saya bilang, identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural bangsa tersebut kemudian dihimpun menjadi suatu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, kalau yang tadi itu ada faktor-faktornya juga. Jadi, misalnya ada faktor geografis dan demografis. Itu tuh letak suatu negara dan masyarakatnya, ada faktor sosial, politik, dan kebudayaan, faktor etnis, teritorial, dan bahasa, dan juga faktor birokrasi atau sistem pemimpinan dalam suatu negara tersebut. Terus juga ada faktor dari luarnya nih, ada faktor komunikasi, entah itu komunikasi dengan negara lain, entah itu komunikasi antar bangsanya sendiri juga bisa. Dan juga faktor teknologi yang tentunya biasanya dari luar. Selanjutnya, ada pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi sendiri adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia maupun perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer sehingga batas-batas suatu negara semakin sempit. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah kapitalisme dalam bentuk terbaru. Kemudian pengaruh globalisasi. Aspek budaya ada aspek yang paling dipengaruhi oleh globalisasi. Persebaran budaya dipengaruhi oleh kemajuan iptek dalam globalisasi. Contohnya yang sudah terlihat saat ini dalam berpakaian, musik, film, dan lain-lain. Perkembangan budaya bukan lagi multikultur, melainkan menjadikan budaya Barat sebagai kiblat gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini, sehingga identitas sebagai bangsa Indonesia telah hilang identitas nasional. Karena Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peran sebagai pihak yang dipengaruhi, sehingga efek dari globalisasi sangat mengaruhi apa yang ada di Indonesia. Selain itu, alasan lainnya adalah masyarakat Indonesia belum bisa memfilter pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya kita bakal bahas tentang integrasi nasional. Next. Nah, pengertian integrasi nasional menurut pakar itu ada 4. Yang pertama itu dari Safroeddin Bahar tahun 1996. Artinya itu upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahannya dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Nur Afani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga itu dari Juliati Suroyo tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir itu dari Raman Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.
Next. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Next. Nah, integrasi nasional sini kenapa penting sih? Karena membangun sebuah negara itu sama artinya dengan menyatukan berbagai golongan suku, agama, ras, dan juga perbedaan lainnya. Integrasi juga dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang mula-mulanya terpisah, kemudian menjadi suatu keutuhan yang baik, terutama bagi bangsa Indonesia. Misalnya, seperti tadi kita kan dari berbagai golongan, suku, agama, ras, jadi bisa adanya integrasi nasional ini bisa menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia. Next. Pentingnya integritas nasional dalam masyarakat pluralitas. Pluralitas di sini artinya keberagaman. Bangsa Indonesia kan merupakan bangsa yang beragam dengan ribuan suku bangsa, cara hidupnya, nilai, norma, adat, dan juga budaya yang beragam, dan ini tuh bisa menimbulkan konflik kalau nggak bisa dijaga baik-baik. Salah satu konfliknya yang udah kita tahu semuanya itu yang pasti orang-orang tahu, yaitu lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Next. Potensi konflik masyarakat plural. Konflik dalam masyarakat plural disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi. Polarisasi itu kayak kecenderungan yang terus-menerus terjadi di masyarakat. Konteksnya dalam masyarakat Indonesia yaitu konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Vertikal ini konflik antara pemerintah dengan rakyat, yang contohnya kayak demo-demo gitu. Kemudian konflik horizontal, konflik antar warga atau masyarakat seperti tawuran dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah strategi mewujudkan integrasi nasional. Secara umum, menurut Fisher, pengelolaan konflik dilaksanakan dalam tahapan pertama, yaitu pencegahan konflik. Pencegahan konflik merupakan upaya untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku pihak-pihak yang terlibat ke arah yang positif. Yang keempat adalah resolusi konflik. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir adalah transformasi konflik. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Next. Berkaitan dengan konflik dalam masyarakat Indonesia, Syamsuddin pada tahun 1989 mengusulkan strategi yang dapat ditempuh berkaitan konflik masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama ada strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Next. Yang pertama adalah strategi asimilasi. Strategi asimilasi bermaksud mencampurkan dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Yang kedua ada strategi akulturasi. Strategi akulturasi yaitu pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Dan yang terakhir adalah strategi pluralis. Strategi pluralis adalah strategi yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya wujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Nah, sifat integrasi nasional Indonesia memiliki corak sendiri, yang meminjam istilah Sarlito Wirawan pada tahun 2012 dengan dianalogikan seperti sayur asem. Sayur asem itu masing-masing unsur pembentuknya terlihat dengan jelas dan saling melengkapi untuk kelezatan semangkok sayur asem. Jadi sayur asem itu kan ada banyak sayur ya, kayak jagung,
melinjo, labu, nangka, kacang-kacangan, dan daun-daunan yang bisa dinikmati secara berbarengan. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana integrasi di Amerika Serikat itu dianalogikan lebih ke kopi susu, karena unsur-unsur pembentuknya yaitu air, gula, kopi, dan susu melebur menjadi satu rasa yang bersifat melting pot. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf Pak, masih di mute. Kembali dulu ke cover ya. Kembali ke cover dulu. Nah, itu sekarang difoto dulu nih buat dokumentasi per kelompok. Kalau kalau yang nggak kebagian fotonya ya udah deh. Itu si Bernardin mana? Bernardin. Nah, pinjem dulu palanya, taruh tengah gitu. Siapa yang mau ambil foto tuh? Saya boleh, Pak. Ya, silahkan. Saya SS ya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, baru presentasi ya. Sorry, baru tanya jawab, sorry. Silahkan, presentasi. Dan nggak apa-apa, di atas nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi, lupa saya ngomong tadi. Eh, daftar pustakanya mana? Daftar pustaka. Oh iya. Nah, tolong dilengkapi ya, harus pakai daftar Ya, pustaka. baik. Jadi jangan sampai Anda menulis PPT, nanti disambung menulis makalah, cantumkan daftar pustaka. Itu namanya plagiasi, gitu. Mengklaim tulisan orang lain sebagai tulisan pribadi, gitu. Ya, oke. Coba di stop share. Stop share ya. Baik. Ya, silakan. Siapa yang memandu untuk memoderatori kan si ini kan si Adita ya? Iya, Pak. Ya, silakan Adita, pimpin diskusinya 3 orang dulu, 3 orang penanya. Ya, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi dari kelompok kami? Jadi bahasanya ya jangan begitu, jangan teman-teman ada yang mau bertanya enggak, jangan, tapi teman-teman silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi sifatnya mengundang, bukan kan kesannya tadi pengennya enggak ada yang nanya kan gitu. Ya begitu ya, redaksi punya pun diatur gitu. Baik, teman-teman, dipersilahkan jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan. Terima kasih. Raise hand dulu boleh nggak apa-apa. 3 orang dulu, silakan. Jangan sampai nggak ada yang nanya ya. Tuh, sudah ada 1 tuh. Baik, kepada Haikal dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Pratama dari Pendidikan Matematika 2022. Pertanyaan saya itu mengenai strategi yang dapat ditempuh berkaitan konflik masyarakat Indonesia menurut pendapat dari Samsudin. Nah, di sini pertama itu kan disebutkan tadi adanya strategi asimilasi. Strategi asimilasi itu merupakan mencampurkan 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Tanya adalah apakah dari strategi asimilasi ini terdapat kerugian yang didapatkan oleh
kedua budaya. Misalnya karena kan ini ibaratnya menjadi satu kebudayaan baru. Apakah ada kerugian yang dihasilkan dari strategi asimilasi ini? Kemudian apakah ada syarat tertentu untuk terjadinya asimilasi ini terjadi? Menurut pendapat kelompok pertama. Baik, terima kasih kepada Haikal atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, satu dulu nggak apa-apa. Sambil menunggu. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, siapa nih? Latifa. Saya izin Latifa. bertanya Hmm. mengenai potensi konflik masyarakat plural tadi. Itu kan di PPT-nya disebutin konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Itu bisa dijelasin nggak? Maksudnya konfliknya itu seperti apa gitu? Terima kasih. Latifah ya. Oh, Latifah. Iya, Pak. Oke. Baik, Siska dipersilakan. Oke, baik. Tadi kan salah satu identitas nasional itu kebudayaan ya. Aku mau tanya, apa yang menjadi penyebab utama mudahnya bangsa lain mengklaim budaya Indonesia termasuk kesenian tradisionalnya? Oke, Bisa tiga dulu ya. ulang pertanyaannya? Kita diulang katanya. Oke, jadi pertanyaannya itu, apa yang menjadi penyebab utama mudahnya bangsa lain mengklaim budaya Indonesia termasuk kesenian tradisionalnya? Baik, terima kasih Siska atas pertanyaannya. Wah, yang budaya. Oh ya udah kayak budaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Yang pertama itu pertanyaannya adalah kerugian yang dialami dari dua budaya. Jadi dari strategi asimilasi ya. Jadi asimilasi itu kan adalah pencampuran budaya. Nah, yang ditanyakan oleh Haikal apakah ada kerugian dari asimilasi tersebut? Kerugiannya ada. Jadi kerugiannya itu adanya kekhawatiran bahwa kebudayaan asli dari kedua budaya tersebut itu akan punah dan bisa saja terjadi perselisihan antara dua kelompok yang tadi kebudayaannya itu disatukan. Apakah sudah jelas, Haikal, pertanyaan yang itu? Berarti kalau misalnya memang terdapat potensi terjadinya
konflik lagi, apakah strategi asimilasi ini bukannya tidak efektif ya strategi ini? Karena strategi asimilasi itu kan untuk menyelesaikan konflik. Namun ternyata ada kemungkinan terjadi konflik lagi itu gimana maksudnya? Kalau menurut saya, jadi asimilasi itu kan cuma salah satu strategi ya. Nah, asimilasi ini agar bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari perselisihan, itu pasti adanya toleransi dan empati antar kelompok. Kalau misalnya emang kelompoknya pada saling menerima gitu, saling toleransi, ya asimilasi sebenarnya bisa jadi salah satu cara untuk mencegah adanya perpecahan gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya bisa pakai yang lainnya tadi, akulturasi atau pluralis. Baik. Izin jawab tadi pertanyaannya Mela yang tentang konflik plural vertikal sama horizontal ya. Tadi juga udah sempat dijelasin kalau konflik vertikal itu kan kalau kita lihat vertikal kan dari bawah ke atas, otomatis dari bisa dari apa ya, petinggi dari petinggi atau dari bawah ke petinggi atau segala macamnya. Contohnya tuh dari warga dengan pemerintah. Contohnya kayak misalkan demo-demo gitu. Terus kalau konflik horizontal itu konflik antar warga, antar masyarakat atau sesama organisasi juga bisa. Contohnya kayak tawuran antar pelajar itu salah satu contohnya. Gimana Mela, udah terjawab? Oh ya, sudah. Terima kasih. Pertanyaan Siska. Nanti sekalian saya ulas ya. Gitu. Pertanyaan Siska dulu yang dijawab. Klaim ya, klaim negara lain terhadap budaya atau kesenian Indonesia. Ini Bernardine, Devina, Adita Gracia, ini gimana nih? Kok kayak nggak terkoneksi? Mungkin karena di kampus jadi sinyalnya agak kurang bagus, Pak. Ya. Baik, Bapak, saya ingin menjawab pertanyaannya Siska. Ini siapa yang jawabnya? Mudah diklaim. Tadi kan pertanyaannya itu kan kenapa budaya Indonesia itu mudah diklaim kan sama negara lain. Nah, salah satu alasannya itu karena masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan. Kedua, informasi terkait kearifan budaya lokal belum menyebar luas. Dan yang terakhir, rasa ingin tahunya itu masih kurang, Pak. Oke, baik. Pertama ya saya apresiasi saja karena presentasinya sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Pun tadi daftar pustakanya masih di angan-angan ya. Jadi biasakan kalau menulis apapun, entah itu PPT atau makalah, apalagi makalah ya, itu menyertakan daftar pustaka. Oke? Itu catatan utama dari saya untuk kelompok 1 ini. Kalau lengkap sih cukup lengkap menurut saya. Nah, Anda sempurnakan nanti di makalah ya. Buat yang bagus makalahnya, sambungkan dari satu hal ke hal lain, dari satu paragraf ke paragraf lain, dari subtopik ke topik yang lain, dan seterusnya, sehingga bagus gitu.
Nah, sekarang saya ingin memberikan penguatan kaitan dengan 3 pertanyaan yang menurut saya penting ya. Tentang pertama strategi menyelesaikan konflik. Ya. Itu Samsudin, itu buku lama ya. Nazaruddin Samsudin tuh penulisnya itu. Itu termasuk dosen saya di UI waktu saya mengambil S2 ya. Coba cek deh, itu betul nggak? Biasanya kan kalau ngutip kan gitu, Nazaruddin Samsudin, kalau menjadi kutipan dia nama belakangnya yang muncul. Oke, nah tadi pertanyaan Haikal tentang strategi asimilasi. Yang pasti kan kecenderungan konflik karena pluralitas itu sifatnya aja. Potensi untuk satu juga ada gitu loh. Jadi 2 kecenderungan tuh. Cenderung untuk konflik tapi juga cenderung untuk bersatu. Isu-isu tertentu bisa menjadi sensitif. Misalnya isu SARA dan sebagainya, isu ketidakadilan itu bisa membuat orang cenderung disintegratif atau ingin berpecah gitu kan. Nah, asimilasi itu sebenarnya banyak dilakukan lewat perkawinan. Saya cerita lah ya sedikit. Dulu waktu saya remaja ada di kawasan Kenari Raden Saleh itu, orang itu berkelahi terus, tawuran warga, tawuran antar warga. Nah, tetapi kan itu tawuran itu disebabkan oleh nenek moyang istilahnya kan, oleh orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang lama. Pas turun ke anaknya berinteraksi, nah akhirnya terjadi pernikahan antar kampung. Nah, itu bisa mempererat juga, mempererat asimilasi. Jadi orang nggak akan berkelahi lagi karena itu kan sudah jadi besan saya dan seterusnya gitu loh. Itu upaya agar terjadi disintegrasi atau perpecahan dari situasi yang plural gitu. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Jadi perbedaan suku, perbedaan agama itu sebetulnya potensi konflik selalu ada. Tetapi potensi bersatu juga ada gitu. Kalau kita mau baca riwayat lahirnya Indonesia, sebetulnya kekuatan-kekuatan agama itu mempersatukan. Jadi kalau ada orang menganggap perbedaan agama itu bisa menimbulkan perpecahan itu sebetulnya keliru. Nggak tepat 100% gitu loh. Berbeda agama itu bisa ya. Nah, sekarang kan pertanyaan Haikal, gimana kalau asimilasi nggak berhasil gitu kan? Nah, tergantung konteksnya ya. Tergantung situasinya. Kalau situasinya tadi antar kampung misalnya, lewat perkawinan bisa gitu kan. Lewat ketokohan para pemimpinnya bisa gitu kan. Tergantung dari problemnya apa. Tetapi teman-teman sekalian, konflik itu tetap muaranya adalah pada keadilan dan kesejahteraan. Jadi kalau suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara adil dan sejahtera, maka kecenderungan konfliknya rendah. Gitu. Negara-negara Eropa yang maju, yang sudah sejahtera, itu konfliknya minim. Gitu. Jepang pun dulu ya, Jepang sebagai negara Asia yang juga
menjadi negara besar walaupun dia mulai disaingi oleh Korea gitu kan, itu juga angka konfliknya rendah. Umumnya negara-negara berkembang yang keadilan dan kesejahteraannya masih minim, itu yang orang punya kecenderungan untuk konflik. Gitu. Jadi muaranya kalau psikologis, sosiologis ya, termasuk ekonomi gitu, kalau masyarakat suatu negara itu sejahtera, terjadi keadilan, itu angka konfliknya cenderung rendah. Nah, tinggal hilang nih. Kalau saya terpental ya. Jadi kalau sudah sejahtera, sudah adil, itu kecenderungan konfliknya akan rendah. Nah, tetapi kita sebagai warga negara dari masyarakat yang plural, jangan alergi dengan keberagaman. Nggak mungkin kita tuh. Nanti Anda kalau udah berkeluarga juga kan, suami istri kan beda nanti. Kalau Anda mencari yang sama kan jadi aneh. Pasti beda. Kan ada lagunya itu, yang 1 miliar itu loh. Ada orang 1 miliar yang mencintaimu, di antara orang 1 miliar itu hanya satu. Misalnya kan gitu. Itu kan contoh bahwa bisa saja kita ketemu orang yang sangat berbeda dengan diri kita, tapi kita bisa bersatu. Ya karena kita sayang dia misalnya kan gitu. Kalau bahasa romantisnya. Karena cinta maka berbeda latar belakang, berbeda apapun bisa dijalani. Mudah-mudahan tidak sampai berbeda agama ya. Itu ya, Haikal ya. Haikal di komen kalau memang Latifah Melia Ningrum. Ada Melia Ningrumnya, ada Iya, Ningrumnya Pak. enggak? Oke, betul ya. Nah, konflik horizontal atau kita mulai konflik vertikal ya. Konflik vertikal itu biasanya antara rakyat dan pemerintah. Antara rakyat dengan tentara, antara rakyat dengan polisi. Dia vertikal itu artinya ada stratifikasi sosial yang tinggi dan rendah gitu loh. Orang kaya, orang miskin, nah itu konfliknya konflik vertikal. Tapi konflik horizontal tuh perbedaan suku. Suku itu konflik horizontal. Karena suku itu dianggapnya sama. Gitu loh. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah gitu kan. Sama. Tapi pada saat ada sebuah suku yang dominan atau suku yang berkuasa, lalu konflik dengan rakyat biasa rendahan, itu masuk konflik vertikal. Seperti misalnya terjadi ayah dan anak, itu konflik vertikal masuknya di keluarga itu. Di keluarga itu loh ya. Tapi kalau dalam masyarakat biasa, sebenarnya konfliknya konflik horizontal. Gitu. Orang tawuran itu konflik horizontal. Tapi kalau Anda berantem sama polisi, sebenarnya itu konflik vertikal. Intinya adalah ada pihak yang dari aspek stratifikasi sosial itu lebih tinggi. Lawan yang lebih rendah. Itu namanya konflik vertikal. Gitu. Ya kalau horizontal itu sama. Gitu. Dosen sama dosen berantem misalnya gitu. Itu konflik horizontal. Mahasiswa dan mahasiswa berantem itu konflik vertikal. Jadi yang horizontal ya. Yang menjadi kata kunci adalah ada tingkatan di situ. Gitu. Makanya kan kalau Anda perhatikan sidang Verdi Sambo itu kan, Sambo itu kan dituntut hukuman mati, gitu kan. Ada hal-hal yang membuat dia itu nggak berkutik, misalnya dia adalah bintang 2, dia adalah penegak hukum, gitu kan. Terus dia adalah pemimpin yang punya anak buah banyak tuh. Nah, sementara yang dibunuh adalah misalnya anak buah dia. Itu kan
konfliknya konflik vertikal. Kalau toh ada di situ ya, gitu, konflik vertikal. Tapi kan saya tidak tahu persisnya gitu kan. Kalau di televisi kan yang pasti ada orang meninggal karena ditembak gitu. Dan itu sudah jatuh itu putusan mati gitu kan. Tinggal dia banding ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, lalu kasasi ke MA. Kalau semua lembaga peradilan bersepakat ya dihukum mati. Gitu. Hari ini sidang yang lain tuh saya lupa Kuat Ma'ruf kalau tidak salah ya, dengan siapa gitu. Besok yang Eliezer itu kan. Nah, itu Latifah ya kalau potensi konflik pluralis. Karena memang kita berbeda. Sebenarnya kita itu hakikatnya punya potensi konflik, tapi juga punya potensi bersatu. Dalam diri kita masing-masing, terlepas apapun background kita, entah agama, entah suku itu, kita punya potensi untuk itu. Gitu. Kenapa? Karena memang kita berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi niat Tuhan adalah agar kalian saling mengenal gitu, bukan saling berkelahi gitu kan. Nah, ada sebuah cerita misalnya, kalau di Indonesia itu kalau tabrakan kan berantem orang, ya kan? Nah, karena sistem sosialnya belum bagus. Tapi kalau di negara-negara maju, kalau tabrakan tuh cuman pakai tangan doang. Oke ya, maaf ya, selesai. Semua ditanggung oleh asuransi. Gitu loh. Berarti kan perlu daya dukung asuransi. Jadi kalau tabrakan itu semua, oke maaf ya, jalan lagi misalnya. Mereka tinggal telepon asuransi masing-masing. Kalau kita berkelahi dulu, sudahlah mobil bonyok, lalu pengemudinya berantem dengan pengemudi bonyok juga gitu, nggak ada solusi. Itu berarti sistem sosialnya belum rapi gitu. Jadi kalau sistem hukumnya sudah rapi, sebetulnya kita nggak perlu berkelahi satu sama lain. Ada pihak yang menyelesaikannya gitu. Nah, dalam kasus Sambo misalnya, kenapa kita menjadi uring-uringan masyarakat? Karena yang melakukannya penegak hukum. Gitu loh, penegak, bukan penjahat gitu. Kalau penjahat yang melakukan mungkin kita paling ngelus dada aja, ya Allah gitu kan. Tapi pada saat penegak hukum melakukan pembunuhan itu maknanya sangat luar biasa. Terhadap rekan sendiri, terhadap anak buah sendiri begitu, kira-kira apa yang terjadi kalau dengan orang lain misalnya gitu ya. Tapi itu tafsir saya aja ya, tidak bermaksud apa-apa. Nah, oh ya, Latifah begitu ya Latifah. Ada komentar Latifah? Latifah? Iya, Oke, Pak. atau Sudah. respon balik? Sudah jelas, Pak. Sudah paham. Oke, baik. Baik, Siska. Nah, tadi tentang penyebab klaim tadi, itu sudah direspon tadi oleh siapa ya? Oleh Adita apa oleh Gaisa tadi? Lupa saya. Oleh Bernardin. Oh, oleh Bernardin, sorry. Bernardin atau Bernadette? Bernardin ya. Itu betul saya kira. Kita ini memiliki banyak budaya, tapi kita tidak pandai menjaganya. Gitu loh. Dulu ada Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia. Kita rame, ribut gitu kan. Pertanyaannya adalah, kita meliharanya enggak? Merawatnya enggak? Mengapresiasi enggak? Gitu. Banyak budaya-budaya daerah, pertunjukan-pertunjukan seni di daerah itu, mohon maaf ya, menuju tempat pertunjukan itu naik terbuka misalnya. Berarti kan tidak ada apresiasi terhadap itu. Mungkin lebih mahal penyanyi-penyanyi yang Anda kenal bayarannya dibandingkan yang pekerja-pekerja seni daerah itu. Sedih lihatnya gitu kan. Hujan-hujanan gitu. Mungkin dibayar murah gitu. Sama dengan kasus ondel-ondel di Jakarta kan. Kita kan suka sedih lihatnya ondel-ondel buat ngemis misalnya kan. Karena apa? Karena penghargaan kita masih kurang. Pas diambil baru berasa itu kan punya saya gitu. Banyak tuh reok, batik, bahkan rendang. Cuma kalau rendang punya ceritanya sendiri teman-teman sekalian. Rendang itu pernah diklaim oleh orang Malaysia. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena banyak orang Minang merantau ke Malaysia. Puluhan tahun beranak pinak. Nah,
Kan akhirnya mereka ngaku sebagai orang Malaysia kan. Saya orang Malaysia gitu kan. Ini punya saya gitu. Tapi kalau diselusuri itu dari Minang juga. Gitu. Jadi kalau rendang kalau menurut saya itu agak susah ya untuk klaim ini adalah produk Malaysia atau Indonesia bahkan Minang atau Jawa. Saya banyak temukan juga rumah makan Minang tapi yang punya yang masaknya orang Tegal. Gitu. Jadi inyong-inyong juga bisa masak rendang inyong-inyong. Gitu. Bukan bukan orang Minang saja yang pandai memasak rendang. Nah, jadi kita tuh harus memiliki budaya memilikinya masih rendah. Pas mau diambil baru rame. Gitu. Satu, yang kedua, harga ya, misalnya batik. Batik cetak itu lebih murah dibandingkan batik tulis. Batik asli kan batik tulis. Nah, orang kan nggak mungkin beli batik yang mahal. Jadi ada hari-hari batik nasional, misalnya penetapan hari Kemis berbatik, itu bagus. Tapi yang ngambil kesempatan itu adalah pengusaha instan membuatnya. Kalau Anda ke Tamcid, Anda ke tempat-tempat belanja itu, batik-batik cetak itu laku. Kenapa murah? Sekarang bagaimana caranya produk Indonesia itu bagus tapi murah? Itu yang susah. Mungkin Anda pernah kenal Cibaduyut ya. Cibaduyut. Ada yang tahu Cibaduyut apa? Baduyut itu kan tempat jual sepatu. Sepatu Cibaduyut. Murah apa mahal? Sekarang nggak populer lagi. Saya nggak tahu ya. Kalau saya menganggap nggak populer lagi sepatu Cibaduyut itu. Karena mahal. Produk lokal tapi mahal. Kalau harganya beda tipis dengan produk luar, orang milihnya produk luar. Nah itu kira-kira mengapa terjadi klaim seperti itu dan bagaimana sikap kita sebenarnya. Dan kita kan memang bangsa ini ya, masih bangsa yang belum sampai punya komitmen ulung, komitmen serius bahwa saya harus pakai produk dalam negeri. Belum. Mungkin kalau diselusuri gitu kan, dari rambut Anda, dari sampo sampai membersihkan kuku kaki itu produk mana? Cobalah yang gadis-gadis ini yang berhijab jarum pentol itu buatan dari mana? Adita pernah cek nggak itu jarum pentol yang buat memasang jilbab Anda tuh produk Indonesia atau produk dari Taiwan atau dari China? Pernah cek nggak? Belum pernah. Belum pernah. Cek dulu itu produk mana itu gitu. Kita bikin peniti aja nggak bisa gitu. Kasihan dah ya orang Indonesia ya. Karena kita senang beli aja. Makanya kita menjadi pasar potensial sekarang ini. Karena kita memang dianggap sebagai orang yang memang bisa beli aja. Memang sih kayaknya keren gitu kan. Tapi kalau seluruh bangsa Indonesia hanya bisa beli, ya kita nggak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Begitu Siska. Iya Pak, terima kasih. Ya, saya kira itu ya beberapa penguatan saya, tambahan dari saya tentang bagaimana kita menjaga agar integritas dan identitas itu menjadi lebih baik, lebih kuat. Perlu ditanya memang, kita itu masih bangga nggak sebagai bangsa Indonesia, gitu. Menjawab itu juga tidak mudah, gitu. Makanya tadi saya bilang kan, keadilan dan kesejahteraan itu menjadi kunci agar kita kuat sebagai bangsa. Gitu. Kalau kita lihat lah ya, Amerika misalnya. Kan banyak orang yang mimpi mencari hidup di Amerika. Dari mana-mana itu. Bahkan dari Afrika aja suka ke sana gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang berlomba-lomba ke Amerika gitu. Yang dicari itu hidup dan kehidupan. Gitu. Jadi kalau bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang kuat, ya keadilan kesejahteraan harus ditegakkan. Kalau enggak ya tidak sedikit anak-anak muda itu membayangkan saya nggak mau kerja dalam negeri lah karena nggak dihargai. Gitu. Tapi saya tidak melarang Anda untuk bekerja di luar negeri, tapi bekerja di sektor publik.
jadi konsultan, jadi dokter, paramedis, jadi arsitek. Pokoknya jadi yang bekerja di sektor publik. Jangan bekerja di sektor domestik. Apa itu maksudnya? Kerja di rumah tangga. Kenapa? Karena pengawasannya lemah. Banyak sekali kekerasan tuan-tuan itu kepada pekerja di rumahnya karena nggak ada yang kontrol. Kan nggak ada CCTV dari rumahnya itu yang tersambung ke Kementerian Dalam Negeri, ke KBRI, kan nggak ada. Sehingga udahlah, upahnya mungkin upahnya gede ya dari perspektif rupiah ya, tapi kan nggak begitu gitu. Makanya saya tidak menganjurkan Anda yang perempuan-perempuan untuk bekerja menjadi migran tapi di wilayah domestik. Adita, Gaisa misalnya ingin, atau siapa itu kan, Latifa pengen bekerja di luar negeri, kalau saya sih nggak apa-apa. Tapi bekerjalah di sektor publik. Gitu. Anda akan tetap menjadi orang yang terhormat gitu loh. Jangan sampai ada orang yang bekerja di rumah itu dimaki-maki, dibakar gitu kan, itu kan udah di luar batas kemanusiaan gitu lah. Ya, walaupun saya berharap alangkah indahnya kalau Indonesia atau negara Indonesia itu bisa juga menyiapkan lapangan pekerjaan. Memang betul sih menciptakan pekerjaan lebih baik dibandingkan dengan mencari pekerjaan. Tapi tetap harus difasilitasi, nggak tiba-tiba jadi itu. Misalnya kita melamar pekerjaan nih. Terus kata yang menerima itu, Anda harusnya menciptakan pekerjaan dong. Ya bagaimana caranya nih, saya baru lulus sarjana gitu kan. Paling nggak saya harus butuh pengalaman, saya butuh modal, saya butuh keterampilan kan gitu. Nah, tapi kalau sudah jadi semua, betul. Kalimat itu betul. Kita memang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan mencari lapangan pekerjaan. Gitu. Ya, baik, saya kira diskusinya cukup untuk siang ini. 15 ya. Saya nggak mau mengganggu Anda terlalu lama akibat sayanya yang terlambat gitu kan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Nah, mudah-mudahan minggu depan anggota kelompoknya lebih tenang ya. Tidak ada yang berempat dalam satu Zoom ya. Saya nggak enak lihatnya. Cuma saya nggak tahu, senyum aja lihat Anda. Karena Anda saya lihat masih anak-anak juga ternyata ya, walaupun sudah semester 2 gitu kan. Ya. Jadi kelompok 2 berikutnya nanti tolong diusahakan posisinya nyaman ya, tidak bergerak-gerak gitu. Demikian dari saya kembalikan ke Adita untuk ditutup. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Jafar atas penguatan-penguatannya, sangat membantu kelompok kami. Sebelumnya kami tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Jafar yang sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini sekarang baru foto bersama. Kembali ke galeri aja, Fauzia. Baik, Pak. Terakhir, Fauzia. Fauzia terakhir, sendirian. Sudah digalerikan? Bentar, Pak. Udah, Pak. Oke. Oke, baik. Oke, DSS foto ya. bersama. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, Teman Aninda pakai. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi Pak Jafar mohon maaf karena terlambat tadi ya. Mohon dimaklumi karena tugas-tugas gitu. Tidak bermaksud meninggalkan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pekan depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yo, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Izin pamit ya. Bapak, maaf Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk pengumpulan PPT kelompok tadi jadinya di mana ya Pak?
di Google Classroom, cuma belum dibuat rumahnya. Iya, Ya, setelah rumahnya disiapkan, baru saya sampaikan ke Fauzia nanti. oke. Untuk makalahnya itu dikumpulkan 1 minggu setelah presentasi Dua atau? minggu, 2 Oh, minggu setelah presentasi. oke, 2 Pak. minggu. Ya, supaya bagus, jangan seminggu, 2 minggu. Gitu. Terima kasih, Oke. Pak. Itu Aninda ada di mana kok posisinya kayak di mana gitu Anda? Anda di mana, Non? Jangan hilang Anda ya. LCD, Pak. Oh, jangan hilang ya. Kayak anak hilang nanti. Oke, pamit yo. Pamit. Yuk. Terima kasih, Pak.